Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fitratul Wirza, Ranisa Kilana Sution, Dinda Rizky Fadila Marpaung, dan Fauzan Ervandi akan mempresentasikan tentang proposal PKWU, yaitu tentang siomay kering. Kepada Fitratul, dipersilakan untuk memulai presentasi. Kelas saya akan membacakan mengenai eksekutif summary, yaitu mengenai kesimpulan dari hasil proposal kami. Kami akan membuat mengenai siomay. Siomay ini merupakan makanan tradisional yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Makanan ini sangat populer, terutama di kalangan anak muda, dikarenakan rasanya yang lezat dan juga pedas, serta harganya yang relatif terjangkau. Usaha ini beralamatkan di Jalan Belibis. Usaha ini didirikan karena besarnya peluang bagi mahasiswa untuk membuka usaha makanan. Siomay merupakan makanan yang sering dijajakan di pinggiran jalan dan tempat-tempat keramaian. Selain harganya yang terjangkau, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Rasanya pun tidak kalah enaknya dengan makanan-makanan lainnya. Siomay dengan memakai bahan baku utama yang segar dan penyajian yang belum pernah diproduksi oleh penjual-penjual siomay lainnya, menambah daya tarik tersendiri dan membuka peluang untuk mendapatkan laba yang cukup menguntungkan. Selanjutnya untuk latar belakang akan dilanjutkan oleh Rani. Baiklah, selanjutnya latar belakang. Yang pertama adalah identifikasi peluang bisnis. Siomay merupakan makanan yang sering dijajankan di pinggir jalan dan tempat-tempat keramaian. Selain harganya yang terjangkau, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Rasanya pun tidak kalah enaknya dengan makanan-makanan lain. Siomay dengan memakai bahan baku utama yang segar dan penyajian yang belum pernah diproduksi oleh penjual-penjual siomay lain, menambah daya tarik tersendiri dan mempunyai peluang untuk mendapatkan laba yang cukup menguntungkan. Nah, visi dari proposal kami ini adalah menjadikan siomay sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia. Misinya adalah membuat siomay yang memiliki rasa yang tak kalah enak, memasarkan siomay di pasar tradisional maupun modern, mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. Selanjutnya, penjelasan produk. Produk yang akan ditawarkan adalah siomay kering khas yang rasanya tak kalah enaknya, yang terbuat dari berbagai jenis bahan-bahan yang sehat dan segar. Nah, tujuannya adalah dalam membuat bisnis terbagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Antara lain, tujuan umumnya adalah membuat makanan yang unik dan membuat laba dari bisnis. Nah, tujuan khususnya adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, yang terakhir adalah manfaat. Siomay yang akan ditawarkan ini memiliki manfaat bagi kesehatan konsumen, karena terbuat dari bahan-bahan yang segar dan memiliki kandungan nilai gizi dan protein. Selanjutnya untuk deskripsi usaha akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu bidang usaha. Pada umumnya, siomay dibuat menggunakan isian ikan tenggiri, udang, dan lainnya yang dikukus pada suhu panas. Sementara siomay kering dibuat menggunakan isian ikan tenggiri dan dibalut dengan kulit pangsit, lalu digoreng dalam minyak panas. Siomay kering merupakan produk makanan yang sering dijumpai di penjualan kaki lima. Siomay kering juga dapat disajikan dengan bubuk cabai dan kaldu bubuk sesuai dengan selera. Adapun untuk jenis produk dari siomay kering ini yaitu beberapa isi siomay kering yang telah dibumbui dengan varian yang digemari konsumen. Adapun varian rasa yang dapat dipilih konsumen adalah cabai bubuk, kaldu ayam, balado, keju, jagung bakar, dan kombinasi dari varian rasa yang ada. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kegunaan, keunggulan, dan keunikan dan inovasi produk. Keunggulan dari siomay kering ini adalah camilan yang harganya terjangkau, mulai dari anak sekolah hingga orang kerja dapat membelinya. Keunikan dari camilan ini ialah biasanya siomay pada umumnya dikukus sehingga teksturnya lembut, sedangkan siomay kering ini digoreng hingga kering sehingga tekstur dari siomay ini garing dan renyah. Inovasi yang dilakukan yaitu dengan memodifikasi siomay yang awalnya bertekstur lembut dan kemudian diubah menjadi garing agar saat dimakan terasa renyah dan variasi rasa tidak hanya kuah kacang saja, melainkan
agar saat dimakan, melainkan bisa memilih banyak rasa dari bumbu yang telah disediakan. Selanjutnya itu lokasi usaha. Lokasi usaha yang akan didirikan untuk menjual siomay kering ini adalah di sekitaran kampus atau di rumah masing-masing dan dipasarkan secara online. Selanjutnya yaitu untuk waktu. Waktu yang digunakan untuk menjual siomay kering ini lebih fleksibel karena akan dipasarkan secara online. Jadi para konsumen bisa memesan kapan saja melalui platform media sosial yang telah disediakan, lalu konsumen bisa langsung mengambil produk ke rumah penjual atau dapat juga diantar ke rumah konsumen dengan waktu tertentu. Selanjutnya itu dampak usaha terhadap lingkungan. Salah satu dampak usaha makanan terhadap lingkungan yaitu food waste atau sampah makanan yang terbuang begitu saja. Sampah makanan atau food waste bisa berasal dari siomay yang sudah basi dan sisa-sisa bahan makanan seperti tepung, minyak penggorengan, dan lainnya. Food waste atau sampah makanan ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena menghasilkan gas metana yang berbahaya. Yang terakhir dari deskripsi usaha yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Resiko yang didapat dari penjualan siomay kering ini adalah basinya siomay kering akibat tidak terjual dan menyebabkan food waste. Selain menyebabkan food waste, persaingan dagang di sekitar tempat berjualan juga menjadi salah satu resiko bisnis, karena tidak semua konsumen suka dan terbiasa dengan masakan dari siomay kering ini. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Untuk target konsumen yang akan kami targetkan yaitu mulai dari kalangan anak kecil, siswa sekolah seperti siswa SD, SMP, SMA, dan para mahasiswa dan juga masyarakat di sekitar penjualan produk ini. Yang kedua yaitu wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran yang akan dilakukan adalah di sekitaran kampus UNP karena di sekitaran kampus UNP sangat strategis untuk dijadikan tempat usaha karena banyaknya siswa dan mahasiswa yang tertarik dengan membeli produk yang dipasarkan. Selanjutnya yaitu situasi persaingan. Situasi persaingan di sekitar lokasi pemasaran cukup ketat karena banyaknya para pedagang yang menjual beragam macam makanan dan minuman yang harganya cukup terjangkau di kantong pelajar dan mahasiswa. Dengan adanya persaingan dagang ini, produk siomay kering ini akan dipromosikan lewat sosial media sehingga banyak konsumen yang berminat untuk membeli produk ini. Untuk selanjutnya yaitu jumlah dan harga produk. Untuk ukuran 100 gram siomay kering akan diberi harga mulai dari 9.000 sampai dengan 10.000 tergantung rasa apa yang diminati oleh konsumen. Untuk ukuran 500 gram akan diberi harga sekitar 44.000 tergantung dengan rasa yang dipilih konsumen. Selanjutnya rencana produksi yang akan dibacakan oleh Fauzan kepada Fauzan, dipersilakan. Rencana produksi. A. Bahan baku. Bahan baku untuk siomay kering ini yaitu ikan tenggiri, brokoli wortel jagung, bawang putih, bawang merah, garam, merica, gula, tepung terigu, tepung maizena, telur. Untuk bumbu siomay keringnya, kacang tanah, gula merah, bawang putih, cabai rawit, dan air. Alat atau teknologi yang digunakan. Peralatan yang dibutuhkan dalam memproduksi siomay kering ini yaitu kompor, spatula, mangkok, pisau, roller, talenan, dan blender. Proses produksi ini melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama membuat isi siomay. Bahannya ikan tenggiri, bawang putih, garam, merica, dan gula. Cara membuat: cuci ikan tenggiri, potong hingga kecil. Blender potongan tersebut, potong bawang putih dan bawang merah, goreng hingga coklat. Hasil dari blender diberi bumbu merica, garam, bawang yang sudah digoreng dan digula. Tambahkan tepung kanji. D. Kapasitas produksi. Dalam sehari, kami dapat memproduksi kurang lebih 40 bungkus siomay kering yang akan dipasarkan secara online maupun offline. Kami memproduksi siomay kering dalam 3 hari sekali. Rencana manajemen. A. Bentuk usaha. Bentuk usaha yang kami pakai adalah perusahaan milik bersama atau persekutuan. Perusahaan milik bersamaan adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Perusahaan milik bersama antara anggotanya saling berbagi aset, kewajiban, dan laba sesuai dengan perjanjian persekutuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Struktur organisasi dan personilnya. Fidatur Wirza sebagai kepala usaha, Dinda Rizky Fadilah yaitu keuangan dan promosi, Anissa Kila sebagai pelayan dan produksi, Khalid Irfandi
sebagai produksi dan promosi. Tugas masing-masing jabatannya yaitu untuk kepala usaha, mengawasi jalannya semua kegiatan usaha, bertanggung jawab dalam menjalankan proses usaha, ikut serta dalam kegiatan promosi, dan mengevaluasi pekerjaan karyawan. Untuk keuangan, yaitu mencatat dan menghitung sirkulasi keluarnya masuknya keuangan usaha. Untuk yang bagian produksi, membuat produksi yang akan dijual, berbelanja untuk semua kebutuhan produksi, menjaga rasa dan kualitas produk. Untuk yang bagian pelayanan, untuk melayani pembeli yang datang ke warung. Untuk bagian promosi, selanjutnya untuk tim pengelola dan serta jumlah tenaga kerja. Untuk sementara, seluruh proses mulai dari produksi hingga mendistribusikan produk dilakukan oleh kami sendiri. Namun, untuk perencanaan ke depan, kami akan menggunakan tenaga kerja. Untuk pemasaran gaji, pegawai belum kami tentukan. Sebagian hasil dari penjualan siomay kering adalah sebesar 40% dari penjualan produk kami. Untuk 60%-nya lagi kami akan kelola dan masukkan ke dalam kas perusahaan dan untuk produksi kembali. Rencana UKM Mitra. Untuk sementara, seluruh proses mulai dari produksi hingga mendistribusikan produk masih bisa ditangani oleh kami sendiri. Namun, rencana ke depannya kami akan bekerja sama dengan UKM yang ada sangkut pautnya dengan dalam usaha kami ini. Selanjutnya, untuk rencana keuangan akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Fitratul Wirza. Kepada Fitratul dipersilahkan. Selanjutnya yaitu mengenai rencana keuangan. Yang A-nya mengenai kebutuhan investasi dan modal kerja. Ada beberapa yaitu mengenai peralatan penunjang. Seperti etalase, kompor, satu set dengan selang, gas, gelas, blender, mangkok ayam, sendok, spatula, kuali, spanduk, pisau, bener, dan cok raun. Dan dari semua itu totalnya yaitu 3.696.000. Adapun mengenai biaya habis pakainya yaitu ikan tenggiri sebanyak 2 kilo, brokoli setengah kilo, wortel setengah kilo, jagung 1 kilo, bawang putih 3 ons, bawang merah 4 ons, garam 1 bungkus, merica 2 bungkus, gula setengah kilo, tepung terigu 1 kilo, tepung maizena setengah kilo, telur 15 butir, ada kacang tanah 4 ons, gula merah 3 ons, dan cabai rawit 2 ons. Dan total semuanya jika diproduksi 1 hari yaitu totalnya 307.000. Dan jika untuk produksi 6 hari, totalnya yaitu 2.826.000. Kemudian ada mengenai biaya operasional yaitu pejalan, yang biaya per minggunya 10.000, biaya per bulannya 40.000, dan biaya per tahunnya 160. Selanjutnya itu mengenai komunikasi dan informasi, biaya per minggunya 100, biaya per bulannya 1.200.000, dan biaya per tahunnya 4.800.000. Kemudian sewa 75, dan biaya per bulannya yaitu 300, dan biaya per tahunnya yaitu 3.600.000. Jadi seluruh totalnya itu biaya per minggunya 185.000, sedangkan biaya per bulannya 1.540, biaya per tahunnya 8.560. Kemudian mengenai prediksi arus kas, laporan arus kas, yaitu mengenai biaya peralatan ditambah biaya bahan habis pakai 6 hari ditambah biaya operasional, yaitu 3.696.000 ditambah 2.826.000 ditambah 185.000, totalnya yaitu 6.700.000. Selanjutnya mengenai rencana biaya.
Diketahui biaya bahan somai kering ini per 6 harinya yaitu 2.826.000. Jadi dalam waktu 1 bulan biaya bahan somainya yaitu 2.826.000 dikali 4 minggu. Sama dengan 11.304.000. Dan harga jual rata-rata produknya yaitu 10.000 sampai 15.000 dan ada 25.000 tergantung banyaknya. Terus harga somainya yaitu 10.000 dikali 10 bungkus sama dengan 100.000. Harga somai rasa biasa yaitu 15 dikali 20. Jadi totalnya 300. Sedangkan harga somai berbagai rasa yaitu 25.000 dikali 10 jadinya 250. Maka pendapatan dalam 1 hari yaitu 100 tambah 300 ditambah 250 jadi 650. Selanjutnya yaitu mengenai prediksi keuangan. Penjualan per harinya itu dikali 6 hari. Jadi 650 itu dikali 6 hari sama dengan 3.900.000 per minggu. Penjualan 6 hari ini dikali 4 minggu atau 1 bulan sama dengan 15.600.000 per bulan. Jadi pendapatan bersihnya 6 hari dari usaha ini adalah sebesar 3.900.000 dikurang 2.804.000, yaitu usaha pendapatan bersihnya totalnya itu 1.096.000. Maka dalam 1 bulan usaha ini mendapatkan keuntungan yaitu sebesar keuntungan 6 hari dikali 4. Jadi 1.096.000 dikali 4 sama dengan 4.384.000. Selanjutnya yaitu mengenai analisis break-even point, yaitu mengenai analisis laba dan ruginya. BEP dikurang laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba atau harga per porsi somainya. BP-nya kurang laba sama dengan 2.804.000 ditambah 4.384.000 per 10 sama dengan 7.188.000 dibagi 10. Jadinya 71,8 porsi per bulan atau 719 porsi per bulan. Jadinya BEP dikurang laba sama dengan 7.188.000 atau 719 porsi dikali 10. Jadi rencana waktu pengembalian modal ini yaitu dengan modal awal 8.563.000 akan balik modal pada bulan ke modal awal dibagi keuntungan per bulan. 8.563.000 dibagi 4.386 per bulan sama dengan 1,95 bulan atau 2 bulan. Jadi usaha ini akan mendapatkan keuntungan atau akan balik modal pada 2 bulan setelah usaha produksi transaksi jual beli. Berdasarkan perhitungan analisis di atas, maka usaha ini layak untuk dilaksanakan. Jadi usaha yang direncanakan benar-benar menjanjikan dan memperoleh profit. Baiklah, segitu presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.